Perum Perhutani KPH Kebon Harjo merupakan salah satu dari 57 KPH di wilayah kerja Perum Perhutani yang mengelola hutan seluas 17.802 hektar di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wilayah hutannya menyebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Blora. Tidak hanya pengelolaan berorientasi produksi atau ekonomi, kegiatan pengelolaan hutan KPH Kebon Harjo juga didasarkan pada aspek kelestarian lingkungan dan sosial. Pengelolaan hutan berbasis kelestarian tersebut menghantarkan KPH Kebon Harjo kini menjadi salah satu KPH penerima sertifikasi pengelola hutan lestari dari Lembaga Sertifikasi Internasional. PHL itu singkatan dari pengelolaan hutan lestari yang meliputi dari 3 aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek produksi. Selama ini perhutani adalah yang dikelola adalah produksi dan sosial, kemudian meningkat kepada kelola lingkungan seperti itu. Begitu kelola produksi, ini mulai dari kegiatan persemian, kemudian tanaman sampai keamanan dan sampai kepada penjarangan dan tebangan seperti itu. Ini kalau berjalan terus semua ini itu adalah dikatakan lestari seperti itu. Yang menonjol dari tata kelola pengelolaan hutan di KPH Kebon Harjo adalah pengelolaan hutan berbasis ekologi atau lingkungan dan pengelolaan hutan berbasis sosial atau kemasyarakatan. Di bidang sosial sedikitnya terdapat 58 LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan pola pertanian sistem tumpang sari dan sharing produksi. Kini masyarakat desa sekitar hutan pun turut menikmati manfaat hutan yang dikelola oleh KPH Kebon Harjo ini. Para petani hutan di lahan hutan perhutani disebut pesanggem. Mereka mengelola lahan di kawasan hutan yang telah selesai dilaksanakan tebangan. Dengan ditanami aneka jenis palawija, terutama jagung, umbi-umbian ataupun padi dan singkong, mereka kini mendapat penghasilan tambahan. Di antara para petani itu adalah Muslikun, berusia 56 tahun. Warga desa Wonokerto, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, saat ditemui di lahan garapannya, Muslikun bersama petani lainnya tengah sibuk menyiangi tanaman padi gogo dan jagung di petak 5 Resort Pemangkuan Hutan atau RPH Tuder. Kakek dengan 3 cucu ini baru mulai masa tanam ini mengaku sangat bersyukur bisa menggarap lahan perhutani tersebut. Bapak senang nggak kerja di hutan ini? Senang? Senang. Senangnya gimana Pak ceritanya? Senang ya, guru ini Pak cukup baik, guru cukup baik, yang ini cukup baik, lahan. Dengan adanya LMDH dan para pesanggem, lahan hutan perhutani termanfaatkan. Para pesanggem bertanggung jawab menjaga tanaman pokok yang berupa tanaman jati. Lain halnya Warsiti, petani pesanggem lainnya yang memanfaatkan lahan pertanian lain di KPH Tuder. Warsiti terlihat sangat senang mengelola palawija dan padi-padian yang tumbuh di sela-sela pohon jati. Warsiti berharap agar program LMDH dan tumpang sari terus berjalan. Ya senang. Senangnya gimana Pak? Senangnya itu ya, nanam pohon, apa itu bantu-bantu. Dan nego apa rumah api, dangir gitu. Senang ya Bu ya? Ya senang itu. Sebagai pesanggem, Warsiti sangat merasakan manfaat yang didapat dari lahan hutan yang sudah dilakoni puluhan tahun. Ketiga anaknya kini telah bersekolah dan hasil pertanian yang diperoleh sangat membantu kebutuhan keluarganya.
Sementara itu bagi Mariatun, pesanggem di RPH Lodan, mengaku dengan jadi pesanggem dirinya dan keluarga dapat menikmati hasil pertanian untuk kebutuhan keluarga. Jika ada sisa lebih, baru ia jual ke pasar terdekat. Menjadi pesanggem selama 10 tahun, Mariatun mengaku mendapat penghasilan tambahan dan membantu suami. Senang karena diparingi uang untuk kebutuhan keluarga, untuk mencukupi lah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, para pesanggem di lahan KPH Kebon Harjo juga tidak diperbolehkan menggunakan pembasmi hama atau pupuk yang berbahaya dan beracun atau B3B. Dengan tujuan agar pemangsa hama tidak ikut mati. Ini menunjukkan kelestarian lingkungan tetap dijaga sehingga serangan hama tidak akan tumbuh merajalela. Karena lingkungan terjaga, berbagai predator alami seperti elang Jawa, musang, dan burung merak masih dapat ditemui di kawasan KPH Kebon Harjo ini. Pegakan tinggal dan pepohonan endemik khas daerah tetap dibiarkan tumbuh agar keragaman hayati di lahan hutan tetap terjaga. Seperti yang tadi bahwa ada aspek sosial, jadi kita berupaya untuk meningkatkan flora, termasuk di sini juga flora fauna. Nah, dengan adanya jenis-jenis pohonnya yang banyak, kita bisa menarik jenis satwanya juga. Kemudian jenis yang kita tanam di peta itu tidak hanya jati, jadi biar beragam, tidak monokultur seperti itu. Dari peningkatan sumber daya manusia, di KPH Kebon Harjo kerap dilakukan pelatihan dan job training bagi para mandor dan pesanggem untuk mengelola dan menanam, produksi jati serta produksi pertanian yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk pertanian yang layak pasar. Baru naik wis roto, bagus, sesuai dengan aturan 40 kali 40, dalamnya 40, terus gini piro bah, gini 30 ya, baru ambil pupuk. Nah, kayak gini, jadi ya bayar. Jadi posisinya harus 40, berarti ini 40, ini 40, ini 40. Warga tumbuhan serta hewan yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan merupakan satu kesatuan utuh yang saling membutuhkan. Dari pendekatan pengamanan hutan yang bersifat keamanan represif, kini pengamanan hutan di KPH Kebon Harjo lebih diarahkan ke pengamanan hutan yang bersifat kesejahteraan. Polisi hutan KPH Kebon Harjo tidak segan-segan menggunakan senjatanya dan mengalihkan pengamanan dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar hutan. Setiap bulan sekali, sembari refreshing dan rekreasi, staf dan manajemen KPH Kebon Harjo melakukan kegiatan Trabas, yaitu berpatroli simpatik bersama para stakeholder lain dengan menggunakan sepeda motor. Para staf KPH Kebon Harjo ini dalam kegiatan Trabas kerap memberi santunan dan menjalin hubungan yang baik dengan seluruh warga di sekitar hutan. Kita punya target bagaimana implementasi PHL ini betul-betul bisa 100% dilaksanakan di lapangan. Jadi pemahaman terhadap PHL sampai ke jajaran paling bawah, pamandor, pesanggem, ini harus paham terkait dengan PHL ini, sehingga kita harus melakukan inovasi-inovasi atau perbaikan-perbaikan terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi kita harus lebih dinamis lagi dalam mengawal PHL ini. Aktivitas para warga untuk memperoleh manfaat hutan terbuka lebar, mengambil rumput,
memanfaatkan kayu bakar, bahkan mengembalakan ternak di lahan hutan masih diperbolehkan di kawasan KPH Kebon Harjo ini. Hubungan yang baik antara perhutani dengan masyarakat sekitar hutan ini membuat hutan tetap lestari, masyarakat pun mendapat manfaat yang beragam. Tidak hanya pengelolaan berbasis sosial, KPH Kebon Harjo juga mempunyai wilayah hutan lindung yang dikhususkan untuk menjaga keragaman hayati dan ekosistem, yaitu Hutan Lindung Gunung Lasem. Hutan Gunung Lasem ini terdapat sedikitnya 20% kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan dengan nilai konservasi tinggi. KPH Kebon Harjo juga memiliki kawasan hutan jati plus yang kini bibitnya diupayakan untuk menjadi semai jati unggul. Di lokasi petak 11 ini, pohon jati plus yang mempunyai diameter bebas cabang yang tinggi, pohonnya lurus dan berpenampilan prima, kini menjadi bank genetik jati alami yang siap menjadi calon jati plus lainnya. Berada di bawah tegakan jati plus yang terjaga ini merupakan pengalaman yang mempesona. Dengan adanya berbagai kawasan lindung, ketersediaan air bersih, udara bersih, dan jasa lingkungan lain bagi masyarakat sekitar hutan dapat berlangsung lestari, keberadaan maupun pasokannya. Harapan kami saling bahu-membahu untuk menciptakan kondisi KPH Kebon Harjo aman dalam artian kondisi hutannya aman, terus masyarakat juga terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya terkait dengan mungkin hijauan makanan ternak, pemanfaatan lahannya, terus jasa lingkungannya. Atas berbagai inovasi dan tata kelola kawasan hutan yang bersinergi dengan masyarakat dan lingkungan inilah, maka KPH Kebon Harjo belum lama ini mendapat sertifikasi pengelolaan hutan lestari dari Lembaga Sertifikasi Internasional Swedish Certification Company. Produk kayu jati dan furniture yang berasal dari KPH ini mendapat pengakuan dunia. Harga pasarannya bertambah tinggi dengan kualitas produk yang berkelas internasional.